Baik, selamat berjumpa kembali para siswa-siswi kelas 10 SMA Kristen Makedonia dimanapun kalian berada saat ini. Sekalipun kalian masih belajar di rumah masing-masing, Bapak berharap kalian masih tetap jaga kesehatan, lakukan social distancing, dan tetap ikuti protokol kesehatan sesuai dengan arahan dari pemerintah yang senantiasa harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia saat ini. Baik para siswa, hari ini Bapak akan menyampaikan buat kalian semua materi pelajaran prakarya dan kewirausahaan di semester genap kelas 10. Buat kalian masih melanjutkan dari materi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Dan pertemuan sebelumnya kita bahas tentang promosi. Nah, saat ini kita bahas tentang biaya produksi kerajinan inspirasi objek budaya lokal. Apapun produk yang akan dibuat atau jasa sekalipun, setiap usaha itu tentu memerlukan yang namanya biaya. Nah, untuk mengeluarkan biaya itu semuanya tujuan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, apa itu yang dimaksud dengan biaya produksi? Yaitu biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Dari seluruh pengeluaran, baik ongkos atau biaya apapun sehubungan dengan produksi, itu dimasukkan dengan biaya produksi. Nah, unsur-unsur biaya produksi itu apa saja? Yaitu terdiri dengan adanya biaya bahan baku, ada biaya tenaga produksi, dan biaya overhead. Nah, ketiga hal unsur biaya itu apa saja, bagaimana? Mari kita akan bahas satu demi satu supaya kita lebih mengenal, lebih tahu lebih jauh apa itu unsur-unsur biaya produksi. Baik, para siswa, hal pertama, biaya bahan baku. Apa itu biaya bahan baku? Adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan, siap untuk dipakai masuk dalam proses produksi di mana kita akan membuat produk tersebut. Kita tidak mau tahu dari mana asal bahan baku tersebut. Apakah kita beli dari sekitar kita, apakah kita sudah punya sendiri, atau kita mendatangkan dari jauh. Dan semuanya biaya bahan baku itu ada hubungannya. Nah, apa saja biaya bahan baku tersebut? Nah, di situ termasuk ada harga bahan baku itu, di mana kita mendapatkan, dan ada unsur ongkos pengiriman barang dari tempat kita membeli sampai di mana kita menyimpan. Ada juga biaya penyimpanan selama kita menyimpan di gudang, tentu ada unsur biaya. Biaya asuransi, bisa saja selama pengiriman barang ada yang menjamin, ada namanya asuransi, dan sebagainya. Itulah seluruh biaya-biaya menyangkut bahan baku dimasukkan dalam biaya bahan baku. Berikutnya adalah biaya tenaga produksi. Ini adalah biaya untuk tenaga kerja yang secara langsung menangani produksi atau dihubungkan langsung dengan barang jadi. Jadi di sini adalah seluruh tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan saat proses produksi, di mana kita membuat suatu produk. Nah, contohnya
ada tukang kayu pada industri mebel, ada tukang jahit pada kerajinan boneka, ada tenaga kerja untuk mengecat mainan dan sebagainya. Jadi mereka semuanya yang langsung hubungan dengan proses produksi itu dimasukkan dalam biaya tenaga produksi. Nah, yang ketiga para siswa adalah biaya overhead. Apa ini biaya overhead? Biaya overhead adalah seluruh biaya selain dari biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Nah, apa saja unsur-unsur atau yang dimasukkan dalam biaya overhead itu? Ada namanya biaya untuk bahan pembantu atau indirect materials. Di sini adalah bahan-bahan yang untuk mendukung atau mensupport seluruh proses produksi, karena itu bagiannya atau komponennya masih kecil atau tidak signifikan. Contohnya biaya untuk membeli lem, membeli benang, jarum, paku, thinner, furnace, dan lain-lain. Biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor. Apa ini? Tenaga kerja tidak langsung adalah seluruh tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan saat proses produksi di mana kita membuat suatu produk. Contohnya gaji untuk mandor, pengawas, gaji pegawai atau staf, adanya THR, tunjangan, asuransi, dan lain-lain. Biaya untuk listrik yang kita pakai untuk selama 1 bulan, 1 tahun, itu juga diperhitungkan. Biaya bahan bakar minyak atau BBM, asuransi, baik asuransi untuk peralatan, asuransi pabrik, dan sebagainya. Biaya penyusutan untuk alat, mesin, pabrik, dan lain-lain. Kemudian pembelian untuk perawatan mesin atau pemeliharaan alat-alat yang semuanya kita pakai, apakah untuk membeli baut, membeli mur, filter oli, spare part, atau komponen-komponen yang lain, dan sebagainya. Itu kita masukkan dalam biaya pemeliharaan atau perawatan mesin dan alat. Dan masih banyak lagi biaya-biaya overhead yang bisa kita masukkan. Nah, para siswa, dimanapun kalian berada saat ini, untuk akhir pertemuan kita hari ini bisa saya rangkum bagaimana penghitungan biaya produksi. Nah, jadi ada 3 hal ya: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan semuanya ditotal masuk dalam biaya produksi. Itulah komponen-komponen dalam biaya produksi yang perlu kita tahu, sehingga setiap kita yang mau berusaha atau berwirausaha, kita harus memahami, mengerti komponen-komponen yang harus kita masukkan, mana yang masuk biaya bahan baku, mana masuk biaya tenaga kerja, mana biaya overhead, dan semuanya masuk biaya produksi. Demikian para siswa, sampai di sini untuk pertemuan kita pada materi biaya produksi untuk kerajinan inspirasi budaya lokal. Dan ada tugas untuk kalian semua yang mesti dikerjakan di rumah, kerjakan baik-baik sesuai dengan apa yang menjadi permintaan Bapak. Jangan terlalu lama kumpulkan. Lihat deadline-nya ya. Di situ sudah ada, Bapak cantumkan. Bisa lewat WhatsApp Bapak, bisa lewat email atau messenger, yang
penting bisa dibaca dengan jelas, bisa ketik, bisa tulis tangan, dan cepat sampaikan bahwa rekap nilai kalian, sehingga di akhir pembelajaran buat kalian semua, kalian ada nilai yang bisa Bapak evaluasi. Demikian, sampai ketemu.